situasi yang terjadi pada pendidikan sekarang ini adalah berpuluh-puluh tahun yang lalu sampai dengan sekarang ini, pendidikan di Indonesia masih belum banyak perubahan, di mana masih menerapkan sistem pembelajaran lama yang menganggap semua anak adalah sama. Lebih berpusat pada guru, tanpa memberikan kesempatan kepada setiap murid untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Siswa hanya duduk diam, mendengarkan guru tanpa melakukan sesuatu. Guru seolah-olah hanya mengajar satu orang murid saja di dalam kelas. Sedangkan di dalam satu kelas terdapat kurang lebih 30-32 siswa yang mempunyai keunikan, kemampuan, dan keberagaman pengalaman belajar yang berbeda. Keberagaman dari setiap peserta didik harus selalu diperhatikan oleh seorang pendidik, di mana setiap peserta didik tumbuh di lingkungan dan budaya yang berbeda. Latar belakang ekonomi pun juga berbeda. Maka dari itu, seorang pendidik harus melakukan pemetaan terhadap peserta didiknya, yang nantinya seluruh peserta didik akan mendapatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan. Kebutuhan mereka sesuai dengan minat belajar, kesiapan belajar, dan profil belajar mereka. Dan kita tahu bahwa setiap anak memiliki karakteristik yang berbeda. Maka seorang pendidik haruslah memahaminya. Seorang pendidik juga harus melaksanakan kegiatan pembelajaran yang terus belajar dan berbagi pengalaman dengan teman sejawat, saling mendukung dan memberi semangat dengan sesama teman sejawat, dan menerapkan apa yang sudah kita peroleh dan bisa kita terapkan meskipun belum maksimal. Terus berusaha dan mengevaluasi serta memperbaiki proses pembelajaran yang sudah diterapkan. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, tujuan yang akan dicapai adalah guru dapat memetakan kebutuhan belajar peserta didik dengan melakukan asesmen diagnostik non-kognitif. Peserta didik juga mampu memahami dan disampaikan guru dengan berbagai bentuk diferensiasi, baik konten, produk, maupun proses. Peserta didik dapat menunjukkan hasil atau produk pemahamannya tentang materi dengan berbagai bentuk pilihan tagihan sesuai dengan minat, kesiapan, dan profil belajar siswa. Tolak ukur yang akan dicapai adalah peserta didik memiliki kesiapan belajar, minat, dan profil belajar pada saat kegiatan pembelajaran secara natural dan efisien. Yang kedua, peserta didik secara berkolaborasi
sesuai dengan kelompok, mengembangkan kegiatan yang bervariasi dan kreatif. Peserta didik dapat mengekspresikan pembelajaran yang diinginkan dengan mengumpulkan tugas sesuai dengan kesiapan minat dan profil belajar. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran merupakan suatu usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Namun demikian, pembelajaran berdiferensiasi bukanlah berarti bahwa guru harus mengajar dengan 32 cara yang berbeda untuk mengajar 32 orang murid. Bukan pula berarti bahwa guru harus memperbanyak jumlah soal untuk murid yang lebih cepat bekerja dibandingkan yang lain. Pembelajaran berdiferensiasi juga bukan berarti guru harus mengelompokkan yang pintar dengan yang pintar dan yang kurang dengan yang kurang. Bukan pula memberikan tugas yang berbeda untuk setiap anak. Pembelajaran berdiferensiasi bukanlah sebuah proses pembelajaran yang semrawut, yang gurunya kemudian harus membuat beberapa perencanaan pembelajaran sekaligus. Bukan seperti itu. Tetapi pembelajaran berdiferensiasi merupakan serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Dengan melihat bagaimana mereka menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Kemudian harus melakukan penilaian yang berkelanjutan dan guru harus senantiasa menanggapi atau merespon kebutuhan belajar muridnya. Guru juga selalu memberikan penguatan kepada murid-muridnya. Bagi siswa yang proses belajarnya visual, yaitu dengan menyiapkan materi sesuai dengan yang mereka pelajari. Bagi siswa yang profil belajarnya dengan audio, maka menyiapkan pembelajaran yang menggunakan video dan pembelajaran lainnya. Dan bagi yang siswa pembelajarannya dengan berseni peran, maka menyiapkan sarana pendukung sesuai dengan prosesnya. Dalam kegiatan pembelajaran, peserta didik diminta untuk duduk berkelompok sesuai dengan hasil asesmen diagnostik kognitif. Setelah berkelompok, peserta didik diminta untuk membahas konten materi yang sudah dibagikan. Yang pertama, dengan mengamati konten berupa video pembelajaran yang sudah dibagikan di link YouTube. Yang kedua, konten bacaan yang harus dipelajari, yaitu dengan literasi membaca buku paket mata pelajaran IPS kelas 7. Yang ketiga, dengan mempraktikkan konten materi yang sudah diberikan dengan berbagai alat sederhana yang ada. Seorang guru juga memberikan arahan kepada masing-masing kelompok sesuai dengan pemetaan.
Setelah itu, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil yang telah didapatkan. Selanjutnya adalah result. Hasil dari proses pembelajaran berdiferensiasi berupa infografis. Hasil yang kedua adalah produk berupa video. Setelah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, refleksi yang dilakukan oleh guru adalah dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, siswa merasa senang dan dapat menghasilkan produk yang sudah dibuat oleh siswa. Tapi juga guru harus melakukan pemetaan kebutuhan belajar yang dibutuhkan. Hambatan yang guru hadapi adalah dalam melaksanakan pemetaan memerlukan data yang akurat baik dari murid, orang tua, maupun lingkungan di sekitarnya. Demikian implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Kritik, saran yang membangun penulis butuhkan. Cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.